Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah mouse yang belum lama ini rilis. Dan terlepas dari mouse ini yang punya sensor yang bisa dibilang udah high-end, harganya juga bahkan nggak sampai sejutaan, mouse ini tuh punya shape yang menurut gue bagus banget, nanti bakal gue bahas. Dan mouse ini tuh dari Fantech, namanya Yari Pro, dan mereka udah rilis juga versi yang budgetnya itu namanya Yari E. Nah, shape ini sendiri tuh dia 1:1 sama Superlight 2Dex, dan Superlight 2Dex itu keluar karena untuk line up Logitech yang Superlight yang paling tingginya itu mereka sebelumnya itu nggak ada line up yang ergonomis, adanya itu ambidextrous doang. Meskipun yang Superlight biasa itu juga bisa dipakai buat palm grip juga ya, tapi tetap ergonomis shape mouse itu tetap ada penikmatnya sendiri lah, atau punya marketnya sendiri. Tapi mouse itu udah rilisnya kurang lebih sekitar 1 tahunan yang lalu dan nggak perlu nunggu waktu lama sampai akhirnya ada brand lain yang mengadaptasi shape dari si Superlight 2Dex itu. Karena nggak bisa bohong, kalau Superlight 2Dex itu shape-nya menurut gue bagus banget buat mouse ergo gitu ya. Dan tentu aja meskipun sensornya udah paling mentok, tapi harganya itu juga menurut gue sangat oke ya. Dia tuh di 800 ribuan, dan sementara si Yari E ini tuh dia di sekitar 400 atau 300 sampai 400 ribuan lah. Jadi harganya menurut gue sangat-sangat affordable daripada si Superlight 2Dex. Nah, buat shape-nya itu di ergo, dan kenapa ergonya itu seperti ini si Superlight 2Dex? Karena mereka itu mau mengadaptasi sebenarnya dari G403 dan G603 mereka, cuman di kedua mouse itu ada beberapa flow dan mereka coba sempurnakan di mouse yang baru. Dan ya, si Yari Pro ini juga dapat itu, dan jadinya yang salah satu yang di-improve itu adalah di bagian depan sebelah kanannya. Jadi kalau di G403 atau G603 itu bagian kanan atasnya itu tuh dia tuh terlalu ngelebar, jadi tuh suka bikin sakit jari manis sama jari kelingking. Dan di sini dibikin lebih tidak agresif lagi, belokannya lebih landai, dan di bagian tengah-tengah sampai ke bagian bawah sebelah kanannya juga dibikin lebih landai. Jadi tuh pas kita resting, tangan kita di sini tuh bener-bener jadinya lebih nyaman dan bisa lebih dipakai lama gitu, nggak sakit lah kalau dipakai intinya. Dan intinya sih secara shape dia improve, dan ini salah satu mouse ergo yang menurut gue shape-nya tuh nyaman banget menurut gue buat mouse gaming. Nah, buat rekomendasi hand size-nya, meskipun dia mouse ergo, tapi tuh menurut gue dia sweet spot-nya itu di medium hand size. Cuman untuk small sampai ke yang large itu masih bisa pakai mouse ini di palm grip. Dan karena improvement yang tadi, jadi tuh mouse ini masih bisa dipakai di claw dan juga di fingertip grip. Dan kurang lebih rekomendasi hand size-nya itu kayak gini. Buat build quality-nya gue sendiri nggak ada komplain, karena gue itu salah satu orang yang cukup jarang permasalahin urusan build quality. Karena gue biasa kalau pakai mouse ya cuman taruh udah begini doang, nggak gue remes-remes, nggak gue bejek-bejek gitu ya kayak review-review pada umumnya. Jadi gue nggak ada komplain di sini soal build quality, dan permukaannya juga cukup halus. Tapi menurut tangan gue yang tidak pernah keringetan ini, dia nggak licin ya menurut gue. Cuman kalau misalnya kalian ngerasa ini licin, Fantech tuh ada yang include-in sama grip tape juga. Terus dia juga ada bonusin mouse switch juga kalau kalian pengen ganti. Buat switch itu mereka pakai Huano Transparent Green Shell White Dot ya, dan mereka klaimnya sampai 100 juta klik. Jadi lumayan beda sama Superlight 2Dex, dia itu pakai optical switch. Dan kelebihannya kalau pakai mechanical switch ya udah pasti switchnya kalau misalnya rusak atau kalian nggak suka, kalian bisa ganti ke switch yang lain, dan nyarinya juga lebih gampang ya. Intinya sih secara maintenance ini lebih oke lah, lebih nggak ribet gitu. Dan selain itu dari sisi bodinya pun dia juga nggak unibody ya, jadi bagian klik sama bodinya tuh dia terpisah. Jadi kalau kalian claw sama fingertip grip itu, kalian kalau mencetnya rada belakang dikit itu masih cukup nyaman. Kecuali kalau kalian mencetnya di bagian paling belakang banget, itu baru mulai berasa lebih berat daripada bagian depannya. Overall gue suka sama feel-nya, crispy, terus dia juga menurut gue pribadi switch-nya nggak berat, dan post travel-nya pun juga minim atau bahkan cenderung kayak ya pokoknya kalau misalnya gue mencet ya dia udah langsung bunyi gitu, nggak ada feel yang aneh atau ada berasa kayak nyangkut atau kurang ketekan gitu. Jadi overall gue nggak ada komplain soal switch dan kliknya. Terus buat scrollnya juga cukup tegas, setiap stepnya itu juga berasa ya, nggak berasa lembek juga. Overall gue nyaman, dan mereka nggak sebutin mereka pakai encoder apa. Terus untuk button placement-nya pun juga bagus ya, nggak aneh, nggak perlu di reach jauh-jauh atau gimana. Overall nggak ada komplain, dan buat suaranya kayak gini.
Mousefitnya udah cukup standar, tebel, pinggirannya juga udah rounded, udah selayak kayak mouse gaming zaman sekarang sih mousefitnya, jadi nggak ada masalah, nggak kasar intinya. Dan plusnya lagi bentuk dari mousefitnya itu kurang lebih mirip juga sama si Superlight 2 Dex. Jadi kalau kalian pengen beli mousefit aftermarketnya si mouse ini, kalian bisa pakai punya si Superlight 2 Dex gitu, jadi nyarinya juga nggak ribet. Terus buat koneksinya dia ada 3, ada dongle buat yang lebih rendah latency atau udah persis kayak kabel, itu bisa pakai yang dongle. Terus ada Bluetooth juga kalau kalian kerja multi device, dan juga ada wired-nya. Terus untuk dongle sendiri, untuk koneksinya gue nggak ada masalah keputus-putus atau apa, dan feel-nya udah berasa kayak kabel sih. Dan kebetulan gue nggak punya alatnya untuk ngetes seberapa besar latency dari masing-masing koneksinya ini ya. Sebenarnya bisa dites lewat web, cuman kurang representatif menurut gue ya, kurang valid gitu. Jadi ya kalau sepengalaman gue main game di sini, secara koneksi gue main Delta Force di sini nyaman-nyaman aja sih, gue nggak ada masalah. Terus si Yari Pro ini dia dongle-nya jadi satu sama dockingnya, jadi nyimpennya nggak ribet ya, cuman agak gede aja kalau dibawa kemana-mana. Sementara kalau Yari E ini dia si charging dock sama dongle-nya itu terpisah, dan si dongle-nya itu bisa disimpan di bagian bawah si mouse-nya. Jujur karena ini mouse include sama charging dock, gue belum pernah pakai mouse ini sampai di kondisi dia habis baterai. Karena biasanya kalau gue habis kelar main, itu gue langsung taruh di charging dock-nya. Jadi gue belum pernah merasakan ngecharge pakai mouse ini. Dan itu gue rasa salah satu kelebihannya mouse dengan charging dock ya. Jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu si mouse-nya habis baterai berapa lama gitu. Dan ya gue belum ngetes sih ini berapa lama habisnya. Tapi kalau menurut Fantech ini kurang lebih bisa tahan kurang lebih sekitar 75 jam. Terus dia beratnya itu di 58 gram, lumayan mirip sama Superlight 2 Dex juga ya. Cuman di sini gue bisa apresiasi Fantech karena meskipun dia punya modul untuk si charging dock-nya, tapi beratnya nggak dibikin lebih berat gitu. Dan weight distribution-nya juga bagus ya, cukup ke tengah. Dan pas gue manuver mouse ini dengan fingertip grip pun gue nggak berasa mouse-nya ada bagian yang ketinggalan. Jadi weight distribution oke, beratnya pas menurut gue. Lanjut buat sensornya, mereka pakai Pixar 3950. Intinya gue nggak akan jelasin panjang, ini sensor mouse high end. Dia punya tracking speed di 750 inch per detik dan akselerasinya di 50G, resolusinya 42.000 dan polling rate-nya di 8.000 Hz. Intinya kalau kalian main game FPS, suka flick dan segala macam gerakan-gerakan yang cepat, ini sensornya udah bisa ngehandle itu gitu ya. Intinya sih sensor zaman sekarang, terutama mouse-mouse yang high end itu, bedanya udah nggak ada ya buat tracking akurasinya gitu, karena ya tracking akurasi sama tracking speed dan juga akselerasinya juga udah di level yang kita udah nggak bisa rasain lagi sih. Terus buat softwarenya itu dia web base ya, pakai KMK Top, jadi kita nggak perlu install software lagi. Dan kayak biasa di softwarenya ini kita bisa gonta-ganti semuanya, mulai dari DPI, button, polling rate, sampai ke leave of distance buat yang versi Yari Pro-nya. Jadi ya ini fungsinya udah cukup basic. Nah bedanya sama yang Yari E itu, dia paling kelihatan tuh cuma dari sensor sama tempat tombolnya tadi ya. Coba jadi sensornya tuh dia pakai Pixar 3311 yang dimana lebih low power, dan juga tidak sekencang si 3950 yang dipakai di Yari Pro. Buat main game kompetitif sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuman kalau kalian pengen performance yang lebih mentok kanan, ya udah pasti Yari Pro jawabannya. Dan selain itu dia juga polling rate-nya juga paling mentok, cuman di 1000 Hz aja. Sisanya buat shape, switch, dan segala macam itu sama persis kayak Yari Pro. Jadi kurang lebih kayak gitu ya soal Yari Pro sama Yari E. Intinya ini menurut gue mouse yang bagus banget shape-nya, karena di zaman sekarang masih lumayan jarang ya opsi mouse ergo yang dimana sensornya high end juga. Karena opsi yang high end itu ya kayak Dead Adder, kayak Superlight 2 Dex yang harganya sudah jauh sekali di atasnya si Yari Pro ini. Ditambah lagi dia dapat charging dock yang udah jadi satu sama dongle-nya. Jadi gue belum pernah ngerasain mouse ini tuh sampai habis baterai dan harus gue charge gitu. Jadi kayak gue pakai mouse-nya, taruh docking, kalau udah kelar terus cabut dari docking pakai, dan seterusnya gitu. Jadi ya experience-nya menurut gue seamless banget. Dan buat harga segini Yari Pro menurut gue sangat layak ya, karena shape-nya bagus banget menurut gue. Dan Yari E ini kalau kalian tidak punya budget untuk sampai ke sini, ya ini mesti di opsi yang lebih budget buat kalian. Ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Yari Pro dan juga Yari E. Seperti biasa, komen di bawah, semua link belinya ada gue taruh di bawah juga. Jangan lupa buat subscribe. Gue Luis dari Kena Kita Kadi, sampai jumpa di video berikutnya.